Pernah nggak Bapak atau Ibu merasa perut tiba-tiba mual, kembung, atau bahkan diare, padahal makannya cuma makanan sisa dari kemarin? Atau mungkin setelah sarapan dengan nasi hangat semalam, badan jadi lemas dan kepala agak pening? Hati-hati, bisa jadi penyebabnya bukan makanannya yang salah, tapi cara menyimpannya yang berbahaya. Banyak dari kita yang punya kebiasaan umum, makanan sisa, langsung masuk kulkas biar awet. Tapi ternyata, tidak semua makanan aman disimpan di kulkas, apalagi untuk kita yang usianya sudah 55 tahun ke atas. Tubuh kita sudah tidak sekuat dulu. Sistem pencernaan makin sensitif, daya tahan tubuh menurun, dan sekali salah makan, efeknya bisa lebih berat dibanding waktu masih muda. Ini bukan sekadar mitos, tapi fakta yang sering kita abaikan, karena sudah terbiasa melakukannya. Ada setidaknya 7 jenis makanan yang ternyata bisa berubah menjadi racun jika disimpan di kulkas. Apalagi, bila tidak tahu cara menyimpannya dengan benar. Dan bahayanya lagi, beberapa efeknya tidak langsung terasa, tapi bisa muncul perlahan-lahan dalam bentuk penyakit ringan yang kita anggap biasa. Padahal, itu bisa menjadi awal dari masalah kesehatan yang lebih serius. Coba bayangkan kisah Busri, seorang ibu rumah tangga berusia 63 tahun dari Jogja. Sejak suaminya pensiun, Busri rajin menyiapkan makanan sehat di rumah. Dia sangat telaten, apapun yang dimasak selalu disimpan rapi di kulkas, supaya bisa dimakan lagi besok. Nasi, telur rebus, sop kentang semuanya masuk kulkas begitu selesai makan. Tapi sejak beberapa bulan terakhir, Busri mulai sering sakit perut, tubuhnya gampang lemas, bahkan sempat masuk rumah sakit karena diare berat. Setelah dicek, ternyata penyebabnya bukan dari makanan basi, tapi dari bakteri yang tumbuh di makanan yang disimpan di kulkas. Busri kaget, karena selama ini mengira kulkas adalah tempat paling aman. Tapi kenyataannya, ada makanan yang justru rusak atau berubah jadi beracun kalau disimpan dalam suhu dingin. Dokter menjelaskan bahwa tubuh lansia seperti Busri lebih rentan terhadap racun makanan, yang mungkin tidak mempengaruhi orang muda. Sejak saat itu, Busri mulai lebih hati-hati. Dia belajar membedakan mana makanan yang boleh masuk kulkas, dan mana yang sebaiknya disimpan di suhu ruang saja. Dan hari ini, cerita Busri bisa jadi pengingat penting untuk kita semua. Yang tampak aman, belum tentu benar-benar aman. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang saya ingin tanya, Bapak dan Ibu sedang menonton dari kota mana? Dan usianya berapa sekarang? Yuk tulis di kolom komentar, supaya kita bisa saling kenal dan belajar bareng menjaga kesehatan di usia emas ini. Karena semakin kita paham, semakin kita bisa hidup sehat dan bahagia lebih lama bersama orang tercinta. Di video ini, saya akan membahas 7 makanan yang mungkin sering Bapak dan Ibu simpan di kulkas, tapi ternyata bisa membahayakan tubuh kalau tidak tahu cara penyimpanan yang benar. Dan yang lebih penting, saya akan bagikan tips praktis yang mudah dipahami dan langsung bisa dipraktekkan di rumah. Tonton video ini sampai habis ya, karena poin nomor 1 adalah makanan yang paling sering ada di dapur, dan justru paling banyak menyebabkan keracunan ringan tanpa kita sadari. Jangan sampai kita menyesal karena hal kecil yang sebenarnya bisa dicegah. Dan supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi penting lainnya seputar kesehatan, masakan rumahan, dan tips hidup sehat untuk usia 55 tahun ke atas, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Yuk, kita jaga kesehatan bersama dengan cara yang sederhana tapi berdampak besar. 1. Sayur yang basah atau baru dicuci. Pernah nggak Bapak atau Ibu selesai belanja sayur dari pasar, langsung dicuci bersih, lalu buru-buru dimasukkan ke kulkas biar segar? Niatnya tentu baik biar sayur tahan lama dan siap dimasak kapan saja. Tapi sayangnya, cara ini justru bisa membahayakan kesehatan, terutama bagi yang sudah lansia. Sayur yang masih basah atau lembab ketika dimasukkan ke kulkas, bisa memicu pertumbuhan bakteri dan jamur mikroskopis yang tak terlihat mata. Kulkas memang dingin, tapi kondisinya lembab. Saat air dari sayur tercampur dengan udara dingin dalam kulkas, inilah yang menciptakan lingkungan ideal bagi jamur dan bakteri untuk berkembang biak. Sayurnya sih kelihatan masih segar, warnanya hijau, tapi ternyata dalamnya sudah tercemar. Bagi anak muda, mungkin dampaknya tidak langsung terasa. Tapi buat Bapak Ibu, yang sudah berusia di atas 55 tahun, sistem kekebalan tubuh sudah tidak sekuat dulu. Akibatnya, makan sayur yang tampaknya segar tapi ternyata tercemar, bisa menimbulkan gangguan pencernaan seperti kembung, mual, bahkan diare ringan. Dalam jangka panjang, bisa menurunkan daya tahan tubuh secara perlahan. Maka dari itu, tipsnya sederhana tapi sangat penting. Setelah mencuci sayur, keringkan dulu dengan tisu dapur atau lap bersih sebelum disimpan. Kalau bisa, simpan dalam wadah tertutup dengan sedikit lubang udara, dan jangan lebih dari 2-3 hari. Percayalah, cara ini bisa mencegah penyakit tanpa harus minum obat. 2. Tomat. Tomat adalah salah satu bahan makanan yang sering kita anggap ringan.
Dipakai untuk sambal, tumisan, atau lalapan, tomat hampir selalu ada di dapur. Tapi siapa sangka, menyimpan tomat di kulkas justru bisa membuatnya jadi kurang baik untuk dikonsumsi, bahkan bisa menimbulkan masalah kesehatan. Banyak orang berpikir bahwa dingin bisa membuat tomat lebih tahan lama. Padahal kenyataannya, suhu dingin di kulkas menghentikan proses pematangan alami tomat dan merusak struktur dalamnya. Kulit tomat akan keriput, teksturnya berubah menjadi lembek, dan yang lebih penting, rasa serta kandungan nutrisinya akan menurun drastis. Tomat yang didinginkan akan mengeluarkan asam berlebihan, dan bagi lansia, hal ini bisa memicu gangguan lambung seperti asam naik, nyeri ulu hati, atau mulas. Apalagi jika bapak atau ibu punya riwayat MAAG, atau GERD, penyakit asam lambung, kondisi ini bisa makin diperparah. Jadi, bagaimana cara menyimpan tomat yang benar? Simpan tomat di suhu ruang, di tempat yang tidak terkena matahari langsung, misalnya di rak dapur yang teduh, atau di dalam kantong kertas. Tomat akan tetap segar selama 3-5 hari tanpa perlu masuk kulkas. Ini adalah cara sederhana untuk menjaga tomat tetap sehat dan aman dikonsumsi oleh tubuh lansia. 3. Roti. Banyak bapak dan ibu yang terbiasa menyimpan roti di kulkas agar tidak cepat berjamur. Apalagi kalau beli roti tawar dalam kemasan besar, sayang kalau sampai basi. Tapi ternyata, menyimpan roti di kulkas bukan solusi yang tepat, justru bisa membuat roti lebih cepat berjamur dari dalam, dan bahayanya sering tidak terlihat. Roti punya kadar air dan karbohidrat yang tinggi. Ketika dimasukkan ke dalam kulkas, suhunya yang dingin tapi lembab membuat roti menyerap kelembapan dari udara sekitar. Akibatnya, meskipun tampak biasa saja dari luar, spora jamur bisa tumbuh di dalam roti tanpa terlihat. Jamur ini bisa memicu alergi, kembung, bahkan infeksi saluran pencernaan bila dikonsumsi terus-menerus. Bagi lansia, kondisi ini bisa lebih serius karena pencernaan sudah tidak sekuat dulu, dan reaksi tubuh terhadap racun juga melambat. Jadi, alih-alih menyimpan roti di kulkas, lebih baik simpan di tempat tertutup rapat di suhu ruang. Gunakan wadah plastik atau tempat roti yang bersih dan kering, dan konsumsi maksimal dalam 3 hari. Kalau memang ingin simpan lebih lama, bisa dibekukan freezer dengan pembungkus yang rapat, tapi harus dihangatkan dulu sebelum dimakan. Jangan anggap remeh jamur ya Bapak Ibu, karena yang tak terlihat bisa jadi yang paling berbahaya. 4. Nasi. Nasi adalah makanan pokok kita. Hampir semua orang Indonesia makan nasi tiap hari. Tapi ini juga yang membuat kita cenderung abai terhadap cara menyimpan nasi. Seringkali kita berpikir, tinggal masukkan ke kulkas, besok tinggal dipanaskan lagi. Padahal, nasi sisa yang langsung dimasukkan ke kulkas dalam keadaan hangat bisa jadi sarang bakteri berbahaya bernama Bacillus cereus. Bakteri ini sangat berbahaya, karena bisa tetap hidup meskipun nasi dipanaskan ulang. Gejalanya bisa muncul cepat, mulai dari mual, muntah, sampai diare dalam waktu hanya 1-2 jam setelah makan. Bagi tubuh lansia, ini sangat berbahaya karena bisa menyebabkan dehidrasi, tekanan darah menurun, dan bahkan lemas berhari-hari. Hal yang terlihat sepele ini, bisa memicu rawat inap loh. Maka dari itu, penting untuk mendinginkan nasi terlebih dahulu di suhu ruang, selama 30-60 menit, sebelum dimasukkan ke kulkas. Simpan dalam wadah tertutup, dan jangan simpan lebih dari 24 jam. Jangan lupa juga, jangan langsung makan nasi dingin dari kulkas, panaskan hingga benar-benar matang dan panas merata. Dengan cara ini, kita bisa tetap menikmati nasi sisa dengan aman dan tidak membahayakan tubuh yang sudah mulai rentan. 5. Telur rebus dengan kulitnya. Telur rebus sering jadi andalan sarapan cepat dan sehat. Tapi banyak yang tidak tahu, bahwa menyimpan telur rebus utuh, yang belum dikupas di kulkas bisa menimbulkan bahaya tersembunyi. Telur memiliki pori-pori halus pada kulitnya. Saat direbus, lapisan pelindung alami telur akan hilang. Ketika telur ini disimpan dalam kulkas, pori-pori tersebut dapat menyerap bau dari makanan lain, dan bahkan memungkinkan bakteri dari udara dalam kulkas masuk ke dalam telur. Salah satu bakteri paling berbahaya yang bisa berkembang di telur rebus adalah Salmonella. Gejalanya bisa berupa muntah, diare, sakit kepala, dan demam. Untuk orang muda, tubuh mungkin bisa melawannya. Tapi untuk bapak ibu lansia, infeksi ini bisa menyebabkan komplikasi serius, karena sistem imun yang lebih lemah. Cara paling aman menyimpan telur rebus adalah dengan mengupasnya terlebih dahulu, lalu simpan dalam wadah tertutup bersih dan kering. Jika memungkinkan, habiskan telur rebus dalam waktu 1-2 hari saja. Hindari menyimpan telur rebus utuh terlalu lama dalam kulkas,
karena meskipun tampak aman, bisa menyimpan bahaya yang tidak terlihat. 6. Bawang merah dan bawang putih yang sudah dikupas. Bapak dan Ibu pasti setuju. Bawang merah dan bawang putih adalah bahan dapur yang hampir selalu digunakan setiap hari. Supaya lebih cepat waktu memasak, banyak orang punya kebiasaan mengupas bawang dalam jumlah banyak, lalu menyimpannya di kulkas untuk digunakan beberapa hari ke depan. Sekilas memang tampak praktis dan menghemat waktu. Tapi tahukah Bapak dan Ibu bahwa menyimpan bawang merah atau putih yang sudah dikupas di kulkas bisa memicu tumbuhnya jamur dan bakteri yang berbahaya bagi tubuh? Ketika bawang dikupas, permukaannya menjadi lembab dan kehilangan lapisan pelindung alaminya. Kulkas yang lembab dan dingin justru mempercepat proses pembusukan. Apalagi kalau bawang diletakkan tanpa penutup, ia akan menyerap bau dan bakteri dari makanan lain di sekitarnya. Bakteri seperti listeria dan jamur mikroskopis bisa berkembang tanpa terdeteksi oleh mata. Efeknya? Bagi Bapak dan Ibu yang usianya di atas 55 tahun, makan makanan dengan bawang yang sudah terkontaminasi bisa menyebabkan mual, gangguan pencernaan, alergi ringan hingga infeksi pada saluran pencernaan. Hal ini kadang dianggap sebagai sakit perut biasa, padahal bisa jadi itu karena bawang yang sudah tidak layak dikonsumsi. Maka dari itu, sebaiknya kupas bawang hanya saat akan digunakan. Bila memang ingin menyimpan untuk 1 hari ke depan, simpan dalam wadah kedap udara dan kering, lalu letakkan di suhu ruang yang sejuk dan jauh dari cahaya matahari langsung. Hindari menyimpan bawang kupas lebih dari 24 jam, apalagi di kulkas. Ingat Bapak dan Ibu, yang terlihat bersih belum tentu aman, lebih baik sedikit repot daripada menyesal karena sakit. 7. Kentang matang. Terakhir, tapi justru salah satu yang paling mengejutkan dan berbahaya, kentang matang. Makanan ini sering kita temukan dalam menu rumahan, seperti sop, perkedel, atau tumis sayuran. Karena ingin hemat waktu, seringkali kita menyimpan sisa makanan yang mengandung kentang di kulkas, untuk dipanaskan kembali keesokan harinya. Padahal, kentang yang sudah dimasak dan kemudian disimpan di suhu kulkas, bisa mengalami perubahan kimia berbahaya. Dalam kondisi dingin, pati dalam kentang bisa berubah menjadi senyawa bernama akrilamida saat dipanaskan ulang, terutama jika digoreng. Akrilamida adalah zat yang berpotensi merusak sistem saraf, dan dianggap bersifat karsinogenik, artinya bisa memicu sel-sel abnormal di dalam tubuh. Efek ini sangat mengkhawatirkan bagi lansia, karena sistem detoksifikasi tubuh sudah tidak seefektif saat muda. Akrilamida bisa mempercepat proses penurunan fungsi otak, meningkatkan resiko kepikunan, dan memperparah penyakit saraf seperti Alzheimer jika terus-menerus dikonsumsi. Bahkan untuk yang tampak sehat, mengonsumsi akrilamida dalam jangka panjang bisa mengganggu fungsi hati dan ginjal. Jadi apa solusinya? Bila Bapak dan Ibu memasak kentang, usahakan untuk mengonsumsi habis dalam sekali makan. Bila terpaksa menyimpan, hindari menyimpannya dalam kulkas. Simpan dalam wadah tertutup di suhu ruang, dan habiskan maksimal dalam waktu 4 jam. Jangan panaskan kentang dengan cara digoreng ulang, karena suhu tinggi akan mempercepat pembentukan akrilamida. Lebih baik panaskan dengan kukusan atau microwave. Ini langkah kecil, tapi bisa menyelamatkan dari efek besar. Kesehatan di usia lanjut sangat berharga, dan menjaga dari sekarang adalah bentuk sayang kita pada tubuh sendiri. Kadang kita pikir hal kecil seperti menyimpan makanan itu sepele, tapi ternyata, dari hal kecil itulah kesehatan kita bisa terjaga, atau justru perlahan rusak. Di usia seperti sekarang, tubuh kita butuh perlakuan yang lebih lembut, lebih hati-hati, mulailah dari dapur, dari cara kita memperlakukan makanan yang masuk ke tubuh kita sendiri. Karena merawat kesehatan, bukan soal besar kecilnya usaha, tapi tentang kepedulian kita setiap hari.